What up guys, welcome back to my another story di Tripods Thriller Podcast. Bareng lagi sama gue Arif Kurniawan yang akan menemani kalian untuk menceritakan sebuah tragedi, kisah pembunuhan berantai, kisah pembunuhan bayaran, ataupun kejadian-kejadian yang janggal yang terjadi di masa lalu maupun di masa sekarang. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini atau ke podcast ini, jangan lupa terlebih dahulu di klik follow dan juga di klik subscribe-nya jika kalian mendengarkan podcast ini di YouTube. Dan pada thriller podcast kali ini gue bakal menceritakan sebuah kisah yang lagi in banget. Mungkin kalian juga udah pada tahu, udah pada ngerti, tapi mungkin sebagian dari kalian juga belum mendengarkan. Terjadi sebuah pembunuhan yang kisahnya atau ceritanya gak tuntas dan tidak akhirnya penyelidikan kepolisian dihentikan. Jadi ini berlatar belakang di Thailand dan terjadi oleh seorang gadis cantik bernama Tang Monida, dan dia adalah artis yang bertempat di Thailand. Lalu gimana ceritanya, gimana kronologinya, kenapa akhirnya dia dibunuh, dan kenapa juga kasusnya akhirnya ditutup dan gak diusut. Mari aja langsung kita bahas di Tripods Thriller Podcast. Tang Monida adalah seorang artis yang berasal dari Thailand. Dia adalah artis terkenal di sana. Yang film-filmnya juga banyak yang meledak. Artis ini berumur 37 tahun dan kematiannya sedang in banget dan disorot oleh publik internasional. Pasalnya masyarakat dan keluarga merasa ada banyak keganjilan dari kepergian artis tersebut nih. Tang Monida ditemukan sudah tidak memiliki nyawa lagi di dekat dermaga Pibul Songkram pada hari Sabtu tanggal 26 bulan 2 tahun 2022. Which is ini baru kejadian banget gitu ya, bulan kemarin. Sekarang gue record podcast ini tanggal 12 Maret, ini belum ada sebulan. Setelah dia jatuh dari perahu pada hari Kamis 24 bulan 2 tahun 2002 di Sungai Chao Phraya. Dilansir dari Bangkok Post, Tang Monida diketahui menaiki sebuah speedboat di Chao Phraya pada hari Kamis tanggal 24 bulan 2 tahun 2022. Ia pergi bersama sang manajer Getik Itsarin dan juga sahabatnya Sanwisapat Manomairat, Job Nitas Kirati Soti Satorn, dan juga teman perempuan lainnya nih. Artis yang usianya masih muda, 37 tahun ini, kemudian dikabarkan terjatuh di sungai sekitar pukul 22.40 malam. Mendiang diceritakan sedang buang air kecil di bagian belakang kapal. Saat itu Tang Mo memegangi kaki San, namun San mengaku sedang melihat layar handphone ketika sahabatnya terjatuh ke sungai. Sementara itu sang manajer Getik mengaku sedang melihat pemandangan kala itu. Ia menyebut Tang Mo tidak memakai pelampung keselamatan karena ingin berfoto dengan bodysuit. Setelah kejadian, para saksi mengaku masih berusaha mencari Tang Mo sebelum akhirnya melapor kepada polisi dan petugas penyelamat. Proses pencarian oleh pihak berwajib dimulai keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat pada tanggal 25 bulan 2 tahun 2022. Namun jenazah Tang Monida baru ditemukan mengapung di dekat jembatan Rama 7 di Provinsi Nonthaburi pada keesokan harinya, itu hari Sabtu tanggal 26 bulan 2 2022.
Menurut Tai PBS, hasil autopsi awal dari petugas forensik di Police General Hospital mengungkapkan bahwa terdapat pasir dalam paru-paru sang artis. Akan tetapi, ahli forensik juga menolak klaim sahabat dan manajer Tang Mo yang menyebutkan sedang buang air kecil saat terjatuh. Karena pasalnya korban sedang mengenakan bodysuit atau pakaian langsung sebadan yang membuatnya sulit membukanya untuk buang air di atas perahu. Atas kejadian ini, Portanupat, pemilik speedboat, dan Robert Paibon, pengemudi speedboat, dituntut dengan dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian dan mengoperasikan kapal tanpa izin. Walau jenazah Tang Monida telah ditemukan, keluarga tampak tidak percaya bahwa kepergian sang artis diakibatkan karena kecelakaan semata. Ibunda Tang Mo, Panida Shirayuta Yotin, menduga bahwa kematian putrinya karena kesengajaan. Seseorang mungkin tidak senang Tang Mo ada di sana, ucap Panida kepada media Thailand. Dayos Det Job, sang kakak yang ikut menemukan jenazah Tang Mo, juga mengaku ingin menjemput adiknya dan menyerahkan penyelidikan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Sejumlah ketidaksesuaian antara pengakuan Getik dan juga San membuat keduanya semakin disorot usai kematian Tang Monida. Getik, San, dan para penumpang kapal juga dikabarkan sempat susah dihubungi sejak kejadian dan akhirnya baru bisa merespon setelah dipanggil oleh kepolisian. Jadi 6 orang termasuk si Tang Mo yang ada di kapal tersebut, ada manajernya juga teman-temannya, itu tuh sempat ngilang beberapa saat dan susah untuk dihubungi setelah kejadian Tang Mo meninggal ya. Lalu barulah mereka bisa merespon atau mau dipanggil oleh pihak kewajiban, barulah mereka datang atau mau merespon. Pengakuan Tang Mo yang jatuh karena ingin kencing itu pun ditolak oleh ahli forensik karena jenazahnya mengenakan bodysuit. Ya, pada hari Minggu tanggal 27 bulan 2 tahun 2002, Getik dan San muncul dalam jumpa pers dan menjawab sebuah pertanyaan. Namun hal ini semakin mematik reaksi netizen di Thailand. Agak aneh sih ya, karena dia menggunakan bodysuit terus dia mau pipis di belakang tuh kayak aneh ya. Maksudnya ya masa sih nggak ada toilet di situ gitu ya. Di kapal biasanya sih di kapal kayak gitu mereka ada lah toiletnya ya, seharusnya. Jika temanku tewas, aku juga akan kehilangan mata pencarian. Kalian harus mengerti, jawab Getik. Sang manajer dianggap tak simpatik. Ia juga mengaku tak mengabari keluarga Tang Mo setelah kejadian karena merasa tak ada gunanya. Dia, ibu Tang Mo, bukan scuba driver, jadi buat apa aku harus menghubunginya, ujar Getik seperti dikutip di Thairat. Jadi usai kejadian, keputusan Getik untuk pulang duluan menggunakan mobil Tang Mo tanpa menunggu hasil pencarian juga menimbulkan pertanyaan. Dilansir dari Sanuk, Getik mengaku tidak berbicara kepada polisi di hari berikutnya karena tak tahu harus mencari kemana dan berpikir Tang Mo akan pulang. Jadi ia memilih menunggu di rumah mendiang yang ditumpanginya bersama anaknya selama ini. Sama seperti Getik, San juga tidak ikut proses pencarian dengan petugas berwajib. Aku pikir temanku akan menemukan perahu lain yang lewat dan meminta diantar ke tepi, ujar sahabat Tang Mo ini. Jadi memang sedikit janggal si Getik dan juga manajernya, yang ya kalau misalnya gue punya teman terus tiba teman nauzubillah menjalik ya, temannya itu meninggal di depan kita, bukan meninggal sih, hilang di depan kita, kan otomatis kita sebagai orang terdekatnya nyari dulu nih, berusaha dulu. Terus kalau misalnya kita udah nggak bisa nemuin, kita akan menghubungi pihak polisi, dan kalau misalnya mungkin ada SAR gitu ya, ada polisi juga, dan mungkin kita juga akan ngikutin mereka gitu ya, ngikutin mencari gitu ya, bukan lepas tangan tiba-tiba pulang. Agak aneh sih menurut gue. Dan akhirnya kasus ini terus ditangani oleh pihak kepolisian tetapi tidak selesai. Nah, kenapa nih tidak selesai? Oke, akhirnya pada tanggal 26 bulan 2 tahun 2002, Tang Monida ditemukan meninggal di Sungai Chao Phraya, Bangkok ya. Tang Monida jatuh ke sungai sekitar pukul 22.40
pada hari Kamis. Jadi tanggal 24 hari Kamis dan ditemukan tanggal 26, artinya 2 hari setelahnya. Jadi berdasarkan laporan Bangkok Post, Tang Mo dikabarkan jatuh tergelincir dari speedboat yang ditumpanginya bersama 6 orang lainnya. Jenazah Tang Mo berhasil ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Nah, jenazahnya ketika tadi tiba-tiba jatuh dan hilang, selama 2 hari ditemukan, tetapi dalam keadaan kondisi luka yang tidak lazim nih. Kalau dia emang cuma tercebur terus meninggal kan ya udah, nggak ada tanda-tanda aneh-aneh nih. Tapi kondisinya sangat-sangat mengenaskan karena sejumlah luka yang nggak lazim. Bahkan banyak yang menduga bahwa artis tersebut meninggal karena dibunuh nih. Lalu muncullah sebuah teori konspirasi dalam pernyataan saksi, manajer dan juga teman Tang Mo, menuai sebuah kecurigaan karena dinilai begitu janggal. Banyak yang menduga bahwa Tang Mo Nida meninggal bukan karena tenggelam. Garis bawahi ya, bukan karena tenggelam, melainkan karena dibunuh. Karena dalam sebuah wawancara juga si ibunya itu bilang bahwa Tang Mo itu pintar berenang. Jadi kalau dia cuma kecebur ke sungai, ya dia udah pasti bisa berenang gitu ya. Dan terkuaklah seorang pelaku pembunuhan kait kematian Tang Mo. Pelaku pembunuh dalam dibalik aksi tragis ini adalah 2 orang, ia adalah Tanupat Por Letawewit. Tanupat ialah seorang pemilik speedboat yang dipakai oleh mereka. Ia diduga terlibat dalam insiden yang menewaskan Tang Mo. Sementara itu satu lagi bernama Paibot atau Robert Trikanjanano. Nah, masih diduga-duga nih, 2 orang tersebut lah yang melakukan aksi pembunuhan tersebut. Jadi motif pembunuhannya seperti apa sih? Untuk apa dikabarkan Tang Mo meninggal dunia karena dicekik oleh salah satu teman laki-lakinya. Aksi tersebut dilakukan lantaran Tang Mo menolak untuk melayani nafsunya. Lagi-lagi nafsu yang membawa malapetaka ya. Dan Tang Mo ini sempat melawan saat dicekik hingga terjadilah keributan yang membuat artis Thailand tersebut jatuh ke dalam sungai, jatuh ke dalam air ya. Laki-laki tersebut seenaknya meminta Tang Mo untuk melayani nafsunya karena merasa telah melakukan pembayaran kepada manajer sang artis. Jadi si artis mungkin nggak tahu nih kalau laki-laki tersebut udah membayar sejumlah uang ke manajernya. Jadi sengaja nggak dikasih tahu, diajakin ke sebuah speedboat. Si Tang Mo nggak tahu karena udah dibayar. Ya karena dia udah bayar, dia kesel, akhirnya terjadilah hal seperti itu. Dan by the way sekarang kasusnya udah ditutup dan siapa yang melakukan penutupan kasus tersebut? Yes, ibunya sendiri nih. Kasus tersut ditutup oleh ibunya Tang Mo. Karena hal ini pelaku membayar sebuah kompensasi sebesar 13 miliar. Bahkan sang ibu mengaku tak membesarkan Tang Mo. Sang wanita itu juga mengaku kalau Tang Mo Nida selama ini lebih dekat dengan ayahnya. Hanya saja Tang Mo kembali dekat dengan sang ibu usai ayahnya meninggal dunia. Tang Mo dan sang ibunda pun diketahui tinggal bersama. Jadi sebenarnya si Tang Mo ini kedua orang tuanya divorce, and then dia tinggal sama ayahnya. Ketika ayahnya udah meninggal, dia dekat lagi sama ibunya nih. Dan ternyata setelah kejadian ini, si ibunya menuntut kasus tersebut kepada kepolisian, dan setelah mendapatkan uang kompensasi, ya udah akhirnya kasusnya ditutup. Ya nggak tahu ya, mungkin ya ini salah satu contoh bahwa mungkin dengan uang kasus bisa ditutup. Nah, gimana nih menurut kalian kasus menarik yang sekarang lagi hype di mana-mana? Kasus pembunuhan yang sampai sekarang ini belum terungkap secara jelas siapa pembunuh dari Tang Mo Nida. Ya dimana juga si ibu udah menutup kasusnya, ya mau nggak mau ya. Akhirnya kasusnya ditutup dan tidak diproses dan tidak dilanjutkan. Oke, mungkin segitu dulu story kali ini di Tripod.
Thriller Podcast. Buat kalian yang udah dengerin ceritanya sampai di sini, gue ucapin banyak terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe, jika kalian nontonnya di YouTube, please di subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa mendapatkan notif video gue selanjutnya. Buat kalian yang udah dengerin di Spotify, gue ucapin juga terima kasih. Jangan lupa juga di follow supaya kalian gak ketinggalan podcast seru lainnya. Oke, gue Arif Kurniawan undur diri. See you in the next story and bye bye.